Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, kita tahu bahwa iman itu bukan hanya terbatas pada olah pikir maupun olah nalar yang hanya melibatkan wilayah akal budi dan kognitif kita. Oleh karena itu, penanaman atau pembiasaan menjadi orang yang beriman, misalnya dari orang tua ke anaknya, tidak cukup hanya seperti di dunia pendidikan, transfer ilmu pengetahuan yang cukup dihafalkan, kemudian orang diajak untuk menemukan maknanya. Maka ini menjadi sesuatu yang tidak bisa disepelekan, dan ini menjadi tantangan yang konkret terjadi saat ini. Itu baru tahap iman, belum lagi jika iman yang digerakkan atau bekerja oleh karena kasih. Di sini menuntut adanya perwujudan yang harus bisa dimengerti dan bisa diterima secara pribadi maupun secara bersama. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia telah menegaskan bahwa oleh roh dan karena iman kita bisa menantikan kebenaran yang selama ini kita harapkan. Saudara-saudari yang terkasih, karena iman itu bukan hanya pada tataran kognitif atau lahiriah, maka di sini dituntut sikap batin yang benar. Dalam Injil yang kita dengarkan pada pagi hari ini, Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Di satu sisi tampak bahwa Yesus mudah bergaul dengan semua orang, dengan orang-orang yang menderita, dengan orang-orang yang berdosa, pemungut cukai, bahkan orang Farisi yang memintanya hadir untuk makan bersama. Di sini juga menjadi tanda bahwa Allah memerintah atau meraja yang tampak dalam diri Yesus yang bergaul dengan semua orang, ada misi pembebasan di dalamnya. Tetapi kalau kita renungkan dan kita dengarkan tadi, orang Farisi justru heran ketika Yesus makan, namun sebelumnya dia tidak mencuci tangan. Dengan batinnya orang Farisi menilai, tetapi Yesus pun tahu apa yang ada di dalam hati orang-orang Farisi tadi. Yesus mau agar yang terbaik dalam hidupnya menjadi sedekah atau persembahan semacam silih yang bisa membantunya untuk bisa menghayati hidup beriman, hidup beragama secara lebih suci. Justru disinilah yang bisa membersihkan diri dari motivasi-motivasi yang tidak murni sebagai seorang yang beriman. Saudara-saudari yang terkasih, karena kita tahu bahwa menghayati hidup beriman yang bekerja oleh kasih itu tidak mudah, maka marilah kita juga mohon dalam hidup kita agar rahmat Tuhan membantu kita untuk dapat memiliki sikap batin yang benar, tidak terjebak oleh aturan-aturan yang justru melihat secara sempit ruang keselamatan Allah yang sebenarnya secara luas telah ditawarkan untuk semua orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang